Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja berada, para nabi dan rasul Allah itu membawa tugas pokok. Tugas pokok yang sama, yaitu pertama, tugas yang dilakukan nabi dan rasul, mereka memberi petunjuk kepada manusia. Petunjuk kepada manusia agar mengenal Allah. Allahul Khaliq. Allah yang maha menciptakannya. Maka menjelaskan kepada umat manusia tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah, mereka para nabi dan rasul berbicara sesuai dengan bahasa kaumnya, agar mudah kaumnya mengerti sebagaimana yang dijelaskan. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan kami tidak mengutus dari seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi pelajaran, memberikan penjelasan terang kepada mereka. Fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim. Dan Dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Ibrahim ayat 4. Kedua, tugas yang dilakukan nabi dan rasul adalah mengingatkan manusia. Mengingatkan manusia akan keagungan Allah, menyadarkan dan meyakinkan manusia bahwa Allah itu maha kuasa, memuliakan orang yang Dia kehendaki dan menghinakan orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pasti membalas semua perbuatan mereka. Prinsip tugas para nabi dan rasul ini sudah terkandung dalam ayat 4 surah Ibrahim tadi di atas. Dan ada pula pada surah Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan mereka membawa berita gembira dan memberi peringatan. Lalu barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ketiga, tugas yang dilakukan nabi dan rasul adalah mengajari manusia akhlak yang mulia dan berkesopanan tinggi, sehingga mampu mempengaruhi perkembangan jiwa yang baik
lagi berguna bagi dirinya dan orang lain. Berdasarkan firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 50. Surah Al-A'raf ayat 85. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kamu sekalian selainnya. Sungguh sudah datang kepada kamu sekalian bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan janganlah kamu mengurangkan bagi orang segala sesuatu yang kamu takar dan kamu timbang." Dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Itulah yang paling baik bagi kamu sekalian. Jika kamu sekalian orang-orang yang beriman. Dan yang keempat, tugas yang dilakukan para nabi dan rasul adalah mengajari kepada manusia cara-cara mengagungkan Allah. Mengajarkan mereka cara-cara beribadah kepada Allah. Agar manusia tidak mudah tunduk pada kekuasaan hawa nafsu semata, merusak dan menyesatkannya. Dan yang kelima, tugas yang dilakukan para nabi dan rasul adalah menjelaskan kepada umat manusia, jalan atau cara-cara mencapai kemakmuran hidup. Dan menganjurkan kepada mereka untuk mengikuti cara-cara yang baik. Sebagaimana firman Allah yang artinya berbunyi, "Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu semua mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu semua dari jalannya." Demikianlah Allah perintahkan kepada kamu semua agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-An'am ayat 105:3. Demikian disampaikan sesuai tema tugas yang dilakukan para nabi dan rasul. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.